Wakalah sudah. Babul ikrar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Babul ikrari. Utawi iki bab nerangake pengakuan. Jadi kita bahas ikrar. Ikrar ki pengakuan ki ya berarti sesuatu yang memberatkan DE. Wa inna ma yasihu pamestine sah apa ikrar ma'a taklifi ing dalam sartane sifat diperdi. Tau'an kelawan karepe dhewe walau fi maradin senajan ing dalam tingkah loro mukhawafin kang den wedeni. Jadi ikrar nggih, pengakuan itu bisa dianggap sah nalikane pengakuan kuwi metune sangka wong sing wis masuk kategori mukallaf. Mukallaf ki kita sering krungu mukallaf ki apa? Mukallaf ki balihin akilin. Mukallaf ki secara usia wis balik terus akalnya normal. Kuwi jenenge mukallaf. Mengko pemberlakuan hukum Islam wong kuwi engko kena dosa apa ora ya mukallaf. Selama DE belum balik, akale selama DE balik, akale normal ya wis terkena hukum. Beberapa waktu yang lalu Kang Sarbini ya sadurunge ibu wafat ya tanya, "Gus, ibu saya itu sudah pikun." Pikun iki wis tarap sing wis parah umpamane usiane akeh to kae. Sing ibuke pemorotuane Kang Sarbini lho, sing beberapa bulan yang lalu wafat ya. Kan lah piye wisan? Wis pun nganu. Dalam arti mungkin ra kenal dengan seseorang terus kadang salat ki yo durung aku wis utawa wis ngaku durung atau malah salat zuhur di bulan baleni. Kalau memang sudah taraf itu ya wis anu wis ora kewajiban salat. Harus kita akui memang sudah bukan mukallaf lagi, wis ora ono kewajiban salat. Lah sesuk nek meninggal salate le ngodoni ya enggak ada hutang salat. Wong pancen wis tidak terkena beban syariat. Cuman ono kan wong model pikun itu hanya di saat-saat tertentu. Biasanya turu sore ngono terus kaya wong bingung. Mungkin hanya sekian jam terus nanti kembali lagi ngono kuwi ya tergantung level pikune. Nah, yang jelas nek wong sing wis apa ya wis tidak bisa akale wis ora normal mana ya wis ora mukallaf. Nek ditakoni iki sesuk nek salat le ngodoi berapa? Ya garek kalau memang le ninggal salat ki dalam keadaan wis pikun parah ngono ya wis ora ono tanggungan ngodoi kanggo keluargane. Terus syarat ikrar kuwi kudu tau'an. Tau'an itu harus nggak ada paksaan ya. Artinya harus inisiatif sendiri, nggak boleh dipaksa. Walau fi maradin mukhawafin, walaupun ikrar itu disampaikan ketika kondisi sakit menjelang wafat, maksudnya penyakit sing serius, sing bisa menyebabkan kematian.
Jadi tetap ketika pengakuan kan ini dalam fikih itu memang ada pembahasan khusus tentang sakit sing penyakit ini potensi menuju kematian ini besar. Wih, kondisi-kondisi seperti itu kayak ini loh, pembahasan tentang wasiat ini loh. Kan ono wong kondisi sakitnya wis taraf itu. Iki biasanya nek model loro kaya ngene iki sedelomane meninggal. Loro apa biasanya? Kecelakaan yang parah utawa penyakit apa? Biasanya penyakit apa? Sing usia harapan hidupnya itu wis wah paling cuman berapa hari. Wih, ketika DE wasiat saya utawa DE sodakoh separuh harta saya sedekahkan untuk pesantren. Nanti ketika kondisi menyampaikannya itu pas kondisi sakit sing model kaya ngono kuwi niku hanya sepertiga yang langsung bisa direalisasikan hartanya itu. Sing sisanya nunggu persetujuan ahli waris. Nah, ketika itu disampaikan dalam kondisi sing sakit menjelang wafat ya nggak boleh. Misal seluruh hartanya dia bilang seluruh harta saya sedekahkan ke pesantren, nggak bisa. Hanya sepertiga yang langsung cara syariat. Bu nek hukum positif, ya cara langsung misal nyeluk notaris terus ini harta saya berikan ke pesantren semua, ini sah karena tertulisnya kuwi. Padahal kondisi sakit menjelang anu loh. Di sini ketika ada orang sakit dalam kondisi sakit seperti itu kok ekor misal saya mengakui bahwa saya itu punya utang sama dia, itu dianggap diterima. Penjelasannya begini, baik pengakuan itu atas suatu barang atau suatu utang kepada orang lain, karena kalau di sini fi halatin yasduku fi hal kadzub. Karena kondisi seperti itu, kondisi wis nggak ada usia harapan hidup itu kondisi di mana orang yang banyak bohongnya pun pasti akan berkata jujur. Kondisi ngono kuwi wis wong wis orientasine wis akhirat kabeh ngene. Ya wis ngono kuwi wis di sini ngono. Kadzub ki wong sing akeh bohonge lho. Kuwi kondisi orang yang tukang bohong saja pasti akan berkata jujur dalam kondisi ngono kuwi. Tadi kepentingan mana? Ya. Orang kan ngapusi, menipu itu kan mergo kepentingan duniawi to. Menan wis piye? Wis nek telung dina maneh mati iki wis ra duwe apa, ra duwe kepentingan apa-apa ngono. Sehingga pengakuan dalam kondisi sakit seperti itu tetap diterima, diterima. Kondisi di mana orang yang tukang bohong saja akan berkata jujur, penjahat paling nista sekalipun itu akan tobat. Kondisi kaya ngono kuwi. Ya jalung urip garek rong dina kan mesti tobat. Kapan mana ya jenis? Temen-temen nek kondisi kaya ngono maksiate isih. Warusdilan pintere mukir ikraruhu ing dalem mangsane utawi ikrare mukir iku bil mali tetep kelawan arto. Kalau ikrarnya itu kaitannya dengan harta ya, itu disyaratkan harus orangnya itu disyaratkan harus rusdu kemarin ya dalam bab mahjur itu loh, di dalam bab pembahasan tentang mahjur alaih, orang-orang yang dibatasi transaksi itu kan rusdu itu de dalam mengelola harta ki iso. Jadi de orang melakukan rugi sing misal barang rego 5.000 loh, de dituku 100.000. Ini kan kuwi ada yang bermasalah, kecuali dia memang niate sedekah. Ini pancen ada ketidakberesan dalam pengelolaan. Wih,
nek ana wong ikrar terkait harta nggih. Kok wong iki riwayat hidupnya ki apa sering ngono kuwi nggih. Jadi sering melakukan sesuatu yang dinalar ki gak anu. Ngono kuwi gak diterima. Kalau ana wong ngaku saya punya utang sama dia. Tapi riwayat dia iki dalam masalah pengelolaan keuangan ki ora logis ngono kuwi enggak diterima. An hakina saking hak kita laisa ora ana apa rujuk bali kuyuk balu den trima apa rujuk bal haku robi balik hake pangeran ingsun farujuk monggo utawi narik bali ku afdhalul luweh utama. Mencabut pengakuan ya, mencabut pengakuan itu kalau kaitannya karo sesama manusia, misal sampean ngaku diutang karo aku, wes ekor ngaku, mungkin ada saksinya juga, kok sampean nyabut, itu nggak diterima, nggak bisa. Tapi nek kaitannya sama hak Allah, saya mengaku saya berzina, saya cabut pernyataan saya, itu malah yang baik suruh nyabut. Jadi nek sing kaitannya karo sesama manusia, ya, sama manusia niku anu dalam aturan fikihnya sudah nggak bisa dicabut. Ya. Tapi nek sing kaitane kalih hak Gusti Allah, ya, niku malah ada anjuran supaya dicabut. Ya. Nek jenengan duwe dosa, ya, sing ada konsekuensi nanti anu nih, dudu kasus pembunuhan dan anu loh, dudu kasus pembunuhan atau kasus nuduh zina loh. Ini jangan dosa lah. Misal niku sing apik rasah ngaku ditutup saja, istobat ngono. Itu sopo misal. Itu dalam posisi seperti itu anu, sing disunahkan nggak usah ngaku. Nggak usah ngaku. Tapi neng kene kecuali kasus pembunuhan atau nuduh zina, niku sunai malah suruh ngaku, ya. Soalnya kuwi kaitannya karo anu hak orang lain. Gue tuntutannya neng akhirat malah berat itu. Nek mau orang aku neng dunia, bener. Sing kaitannya ro dosa-dosa yang kaitannya sama hak Allah itu anu. Pernah ya ada orang namanya Maiz gitu. Dia matur kepada kanjeng Nabi saya zina. Jangan berkata begitu, barangkali kamu cuma nyentuh, buatan kanjeng Nabi. Jadi jangan nggak usah ngaku, barangkali kamu cuman berduaan, buatan kanjeng Nabi. Jangan, awalnya sama kanjeng Nabi di anu, tapi memang orang ini memang pengen menyesali semua perbuatannya terus minta hukuman di dunia, akhirnya ya sama kanjeng Nabi dihukum sesuai aturan, dihukum ranjam waktu itu. Yang ketika ada sahabat yang ngapunten agak menyalahkan ngono langsung dibalik sama kanjeng Nabi. Jadi orang ini istimewa. Jadi dengan dia melakukan perbuatan terus mengaku akhirnya dihukum itu malah saya lupa nih kalimatnya itu. Sing jelas bagus sekali itu, nggih. Sing piye ya, umpama bahasane kanjeng Nabi bagus banget ya waktu nggo nganu sahabat sing mau rada nyalahke iku lho. Umpama tobaté wong sak semene iki dibandingi karo ngene piye men bahasanya bagus sekali. Tapi ada anjuran nek pancen nglakoni dosa iki rasa ngaku terus ben wong liya ngerti supaya dihukum enggak usah. Ada hadis nih, jadi
eh, ampunan Allah niku lebih 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 dekat kepada orang-orang sing dhek iki tidak menunjukkan kemaksiatannya kuwi. Jadi wis dosa ya wis rasa diomong-omongke, rahasia pribadi wis leren. Itu lebih harapan diampuninya lebih. Jangan kok wah nek wong saiki iki ora kaya zaman nakal kondisi. Ini bahaya ya kalimat malah menceritakan nakalnya ketika muda. Ini malah justru motivasi orang supaya oh ternyata ora apa-apa to nek isih nom nakal iki ora apa-apa to. Jadi sing kita dosa, sing urusane karo Gusti Allah niku urusan maafnya lebih mudah daripada urusan dosa sing kaitane karo padha menungsone. Iki lebih berat. Lebih beratnya. Soalnya nunggu keikhlasannya deh. Waman utawi wong bimajulin kelawan barang kang dibodohake akara kang ngakoni sapa man kubila mengko den trima apa bayanuhu keterangane man bikulima kelawan saben-saben barang tamawala kang ana regane apa man ketika seseorang mengakui ya ikrar atas sesuatu yang belum diketahui, nggak jelas. Ya, misal ini, kalau baca di sini, lahu alayya syai'un. Mas Ari ini, saya punya tanggungan sama Mas Ari. Saya mengakui, gitu. Saya punya tanggungan atau saya punya kewajiban kepada Mas Ari. Kan nggak jelas sih. Wajiban ya apa, utang ya apa, kan sesuatu yang nggak ada nominalnya, nggak ada, ini jenis majhul. Nah, ketika ada orang ngaku seperti itu, nanti penjelasan atau tafsir dari pengakuannya niku, itu diterima ketika nilai dari pengakuannya itu sesuatu yang matamawala. Matamawala itu artinya sesuatu yang punya nilai, sesuatu yang secara ekonomis itu punya nilai. Contohnya di sini walaupun sedikit seperti roti. Nanti sesuatu yang tidak ada nilainya secara ekonomi itu nggak diterima. Keterangannya seperti itu di sini. Ya, jadi ikrar ini kalau dalam hukum ini dengan adanya ikrar ini ya orang berarti sudah mengakui perbuatannya. Kalau yang kemarin kita singgung itu kan kalau hadis yang terkenal kan al bayyinah alal mudda'i wal yamin liman angkaro. Bukti itu harus ditunjukkan oleh orang yang nuduh. Orang yang nuduh itu harus bukti. Sumpah itu bagi orang yang mengingkari. Sumpah itu bagi orang yang mengingkari. Mungkin dalam dunia hukum ya seperti itu. Jadi orang nuduh itu ya harus punya bukti. Kalau aturan ini tidak diterapkan, ladda'a manida'a, setiap orang nanti akan dakwah semaunya. Ternyata nggak ada kewajiban untuk menunjukkan bukti. Yang penting dakwah. Nanti orang akan membuka pintu pendakwaan yang sangat luas, sehingga kalau memang nuduh ya harus punya bukti. Nah nanti
kalau ternyata ini saya nuduh Kang Sarjiman Anda telah mencuri uang saya, buktinya mana? Nggak ada. Tapi saya yakin Anda mencuri, nggak bisa. Nah, kalau posisi seperti ini, nanti waliyamin alaman angkaro. Ketika Kang Sarjiman bilang saya tidak mencuri, ya udah sumpah. Silakan Anda bersumpah kalau Anda tidak mencuri. Demi Allah saya bersumpah saya tidak mencuri. Ya sudah, selesai masalah. Berarti Kang Sarjiman nggak bersalah. Oh, nggak ada bukti. Kang Sarjiman mengingkari. Kecuali ada bukti kan yang memberatkan Kang Sarjiman. Ya, berarti nanti bisa dilanjutkan ini kasusnya ini. Kasusnya bisa dilanjutkan. Nah, posisi ini nggak ada bukti, ya dikembalikan ke Kang Sarjiman. Berani sumpah tidak? Berani sumpah ya berarti masalah selesai. Tuduhan itu nggak berdasar karena tidak ada bukti. Jadi intinya niki bab tentang ikrar, cuman singkat. Bab tentang ikrar. Oh, tadi ada bagian yang terlewat nih. Wasohal istisna'u bittisoli. Sah mengecualikan ikrar asalkan antara pengecualian dengan ikrarnya ini jaraknya tidak lama. Jaraknya tidak lama. Misal gini, saya mengakui bahwa saya punya utang kepada Kang Sarjiman 10 juta. Kalau bahasa Arab loh, itu ada gini, asyorotan ila khamsatan gitu. Saya punya utang 10 kecuali 5, berarti utangnya ke 5. Jadi ada bahasa kayak ngono. Saya utang 10 kecuali 5. Saya ingin menunjukkan kata 5 wae iso nganggo bahasa kayak ngono lho. Nah, semisal ada orang ikrar, saya punya utang 5 juta. Saya mengakui bahwa saya punya utang 5 juta. Nah, ketika menyebutkan kecuali 5-nya itu, tapi neng bahasa Indonesia kita kaya ora lazim gitu. Ono wong arep ngomong 5 dadak saya punya utang 10 juta kecuali 5 juta. Ini kan kayak iki. Ya. Ini bahasa Arab ini. Dalam bahasa Arab itu ada nih, mungkin ada maksud tertentu atau bagaimana. Kadang ilahnya itu sampai banyak gitu. Saya punya utang 10 kecuali 5 kecuali 3 kecuali ya karek dikelongi. Atau kalau tidak jumlah ya semisal contohnya sini contohnya seperti itu. Ada bahasa tulis. Boleh ini ada pengecualian Terus misal di sini membuat untuk sengaja melakukan lawan. Saya punya tanggungan 10 kecuali 9. Nah, ini cuma 1. Di sini boleh pengecualian itu masuk dalam bagian dari ikrar, tapi syaratnya jarak waktu pengucapannya itu harus ittisal, dianggap masih satu rangkaian kata. Kalau dianggap sudah dipisah dengan kalimat lain, jadi misal saya punya tanggungan 10 juta. Ini ngomong-ngomong kabarnya bagaimana? Masih wes di ini sudah nggak dianggap kecuali 5. Tadi saya kecuali 5, kok nggak bisa. Jadi kalau ikrarnya atau diam, ya diam yang lama itu nanti juga nggak sah. Nah, yang dianggap ya itu. Ini pengadilan ya, maksudnya pengadilan atau neng setiap kalimatnya ora oleh mencela-mencela ini. Karena bingungnya wong cara 55 saja, 54.
nanti sing dinggo sing ndi yo sing pertama kali diucapkan. Kalau hanya pemisah sebentar seperti bernafas atau saktati tanafus bernafas, au ayin itu menggeh-menggeh, ayin itu menggeh-menggeh, misal sudah tua atau bagaimana, au tadakur itu hanya mengingat, mungkin agak lupa itu. Awing kita isautin atau suaranya terputus, kan kadang ada tuh kita kadang tiba-tiba suaranya itu ada bagian yang nggak terdengar di paling belakang, kan bisa tuh ya, itu nggak masalah itu. Wah, ini malah dibahas ketika penggunaan kalimat-kalimat di dalam bahasa Arab. Misal lahu alaya dirhamun wa dirhamun wa dirhamun illa dirhaman. Lahu alaya dirhamani wa dirhamun illa dirhaman. Itu ternyata di sini 3 dirham wajib. Saya punya tanggungan 2 dirham dan 1 dirham. Kecuali 1 dirham. Ini kok ternyata di sini 3 dirham. Li'anal mustasna minhu. Ini pembahasan ini, pembahasan kata-kata ini. Ini pembahasan ini. Kalau terjadi ada orang bilang seperti itu, ya mungkin memang maksudnya gue kayak mau ya. Ini maksudnya cuman mau bilang 3 atau mau bilang 2. Dadak gue bahasa istisna. Tapi nek ngomong kok istighraq kuwi istisnae batal. Istighraq itu maksudnya menghabiskan. Saya punya utang 10 juta kecuali 10 juta. Ini nggak bisa ya. Ya berarti 10 juta. Menghabiskan kok. Istisna itu di sini syaratnya nggak boleh habis. Pun barangkali ada yang ditanyakan, monggo. 9. Tulisan tulis tulisan atau tulis kedua-duanya. Kalau di pembahasan di sini lebih ke kata-kata ini, ya. Ini lisan. Meskipun juga tulisan itu juga ketika memang dia ketika menulis itu memang punya tujuan, ya dianggap. Tergantung niatnya kalau tulisan. Seperti dalam pembahasan apapun ya, itu mesti kalau tulisan itu dia masukkan ke kinayah, bukan yang sorry. Sorry itu kan sesuatu yang kita sudah nggak nganggep sama niatnya opo. Bahasa sorry loh. Kok keluar kalimat sorry dari jenengan? Saya nggak akan menafsirkan maksud sampean ini bagaimana kalimatnya sorry. Misal seperti kalimat talak atau kalimat nikah, kalimat ini. Tapi kalau tulisan itu nanti akan di cross check ke yang nulis mesti. Ini benar tulisan jenengan pora, maksud jenengan nulis ini apa itu. Kalau dalam fikih tulisan itu nggak bisa langsung menjadi bukti, ya. Bisa langsung menjadi bukti. Ya. Apalagi rawan rekayasa juga. Wah ini ada chat ini dari Kang Khozin ini. Ada chat lelet. Bisa saja itu rekayasa teknologi kan ya bisa, sehingga
tulisan itu dalam fikih maknanya seperti kinayah, meskipun memakai kalimat yang sorry, itu nanti akan di cross check ke yang nulis, apakah benar Anda punya niat untuk menjatuhkan talak. Misal orang ditalak lewat WA, kamu saya cerai, kirim, ini kinayah ini. Nanti akan di cross check ke yang nulis. Ini nulis seperti ini, panjenengan punya niat menjatuhkan, ya sudah jadi. Tapi kalau itu kalimat dalam bentuk ucapan dan kalimat itu sorry, bukan kalimat yang multitafsir. Nah, multitafsir kan kayak pulanglah saja ke orang tuamu, ini kan kalimat multitafsir ini. Itu nanti harus ditanya. Sama niat ngomong koyo ini niatnya apa? Tulisan ya seperti itu. Tulisan belum bisa diposisikan seperti ketika itu langsung diucapkan. Nanti akan dikonfirmasi lebih dahulu. Jenenge wong nulis. Wih, sobat latihan untuk cuci baju pakai mesin cuci. Di apa? Di mesin cuci yang satu tabung itu kan ada 3 proses. ya. Dari yang nyuci, ya, setelah nyuci kan airnya dibuang otomatis. Bilas, terus airnya dibuang lagi, terus bilas lagi, terus sampai pengeringan itu. Yeah. Nah itu yang benar itu dari awal itu dari semua masuk itu apa? Gimana apa terus dari masuk semua dulu baru diulangi deterjen sama diguyur apa biar kadang-kadang pengen mantap tuh ngomongin bawa isi diguyur gitu. Atau nanti ada dua kali itu. Oh ya. Kita ini sama Pak Arwan itu, ya, pas ketika membahas tentang kitab Syarah Yaqut Nafis itu memang ada pembahasan khusus itu kaitannya dengan mesin cuci itu. Bahkan kalau di kitab Syarah Yaqut Nafis itu dibagi dua, diklasifikasi dua mesin cuci itu. Ada yang otomatis, ada yang manual. Ya kan? Nek manual itu ya 2 tabungnya manual. Kalau 1 tabung itu rata-rata sudah otomatis. Kalau yang otomatis, kalau di kitab ini itu sudah bisa dipastikan sucinya gitu. Kalau yang otomatis. Nyemplungkannya itu apa? Bapak iji kecil, apa? Yang saya ini penerapan ini. ya. Mesin cuci itu kan ada yang otomatis, itu ada yang dari atas, ada yang dari bawah. Ya. Dengan mesin otomatis Otomatis. manual ya tadi. Itu saya punya yang dapat itu yang ke atas. Nah itu langsung saya masukkan semua dalam bahan masjid pokoknya yang penting tidak ada jirunya, tidak ada lawan ini wujud masjid. Mungkin hanya kalau sedikit, kalau ada ya nggak gitu. Oke, walaupun masih najis langsung saya masukkan terus dihidupkan sudah. Tapi yang saya pakai itu yang reguler. Maksudnya kan ada pengaturan sebelum sedikit, support ada yang biasa. Nah saya pakai yang biasa. Niku yang saya pakai itu begini. Pertama, begitu masuk, niku langsung mengisi air sekaligus sabun. Yaitu untuk membersihkan luka-luka, termasuk mungkin jika ada nanti sisa-sisa najis bekas-bekasnya itu dibersihkan. Kalau tadi di pusat, terus habis itu
menguras. Setelah dikuras terus di spin, dikeringkan, dikeringkan setelah tapi nggak kering banget. Tapi sudah tidak ada fasil rutubah yang fasil, sudah diperes, sudah itu. Nah, setelah itu dibilas, air masuk lagi, air bersih masuk lagi tanpa sabun. Nah itu uh, kalau sabunnya nggak terlalu lembab itu sudah mensucikan yang bilasan. Tapi kalau sabunnya lemah itu yang kedua itu bilasi sabun dulu, kemudian baru yang ketiga bilas untuk mensucikan. Jadi saya ulang stepnya. Pertama masuk itu ngisi air sekaligus deterjen ya. Terus dipusat, setelah itu dibuat dan dikeringkan. Setelah itu nanti akan mengisi air lagi sampai penuh, itu membilas. Kurang mantap itu kali yang reguler itu saya anggap itu membilasi sabun. Terus nanti dikuras lagi, disepin lagi, dikeringkan lagi. Nah yang ketiga ini itu mensucikan. Itu bayangan itu loh. Kalau sabunnya teman. Tapi kalau sabunnya nggak teman, itu satu kali sudah. Cuma dua kalinya itu yang pengaturan reguler. Nah masalahnya kalau pakai yang speed atau yang yang cepat, itu kalau pakai pewangi nih, itu jadi masalah. Kan puang ini carry, Mbah. Begini ya. Kan ada anu sendiri di mesin cuci itu. Jadi sing pewangi sendiri, deterjen sendiri. Nanti pewangi ini baru akan dikeluarkan ketika sudah proses terakhir. Supaya wanginya itu tetap awet terasa. Itu kalau yang pakai pewangi, kalau yang pakai yang speed itu tidak ada proses pencucian. Pensucian. Pertama itu air campur deterjen. Terus yang kedua, kalau yang speed, yang kedua itu bilas, terus keringkan. Itu kalau yang speed. Nah kalau pakai pewangi itu yang kedua itu campur pewangi sehingga belum ada pensucian. Di kitab Syarah Yaqut Nafis ini itu sangat solutif. Semua mesin cuci itu nanti pada akhirnya dianggap suci semua. Baik yang otomatis ataupun yang manual. Prinsipnya begini. Air najis. Kita gambarkan pakaiannya itu najis lah. Kotor tok rasa dibahas. Air kencing. Jadi banyak anak-anak ada air kencing warna-warna. Yes. Ini ketika kita tuangkan air dari atas, airnya dari atas, terus ternyata airnya kurang dari 2 kula. Ini kan kalau fikih kita itu kan najis ini, ya kan? Kecuali nanti terus airnya hilang sama najisnya mungkin setelah diucuk-ucuk, mungkin terus kita datangkan air lagi, air baru. Terus dalam fikih itu air yang mendatangi najis dengan najis yang mendatangi air itu sudah memiliki hukum yang berbeda. Tapi ini khilaf ulama. Ini ulama khilaf. Jadi air yang datangi dengan sudah ada air najisnya yang di ini, karena ketika air itu datang itu dianggap aqua, dianggap lebih kuat. Itu prinsip pertama. Terus prinsip yang kedua, air sedikit ketika ada najisnya, wis najis semua. Ada kaul kedua, dan ini kaul yang kuat dalam mazhab Syafi'i dan juga di mazhab Imam Malik. Air ini selama tidak berubah, ini suci. Jadi misal gini,
proses pertama, non najisnya campur, set, terus airnya kita buang, kita masukkan air lagi. Dah, kok air ini jernih, najisnya sudah nggak ada, ini sudah suci ini. Versi ulama sing mengatakan tidak ada syarat harus 2 kolah. Air pokoknya ketika ketemu najis kok air ini nggak ada perubahan, yes, suci. Artinya walaupun di proses pertama itu cara masukannya macam-macam. Saya itu yang pertama kan masuk semua lagi diguyur. Nah, ini yang kedua, yang masuknya pokoknya sih airnya kan jalan diguyur di belakang itu toh. Ya. Air di belakang dicopot, terus dimasuk di teknologi mandul, terus semuanya langsung dimasukkan di terus dibuat sekolah ember kotor, masukkan di sini, level sini rokok gitu ya, itu boleh juga ketika nanti proses keduanya boleh juga, boleh juga. Kalau di kitab Syarah Yaqut ini, wal ghusalat sing apa? Sing otomatis itu la khilafa fihi fi taharatil malabis. Kalau yang otomatis itu sudah yakin sucinya. Kalau yang otomatis. Karena apa? Karena nanti ada air baru, kemudian ada berulang kali di prosesnya itu. Jadi di proses pembilasan dilakukan berulang kali. Kalau yang manual di sini itu digambarkan pakaian itu masih basah, pakaian itu masih basah, sehingga prosesnya itu dianggap belum selesai. Najisnya itu dianggap masih kan masih basah ini. Cara gambar kayak gini, ini ada ompole, dianu banyu, nah kan ini masih najis, kayak banyu meneh, ini posisi ini masih basah, belum dikeringkan. Tapi kan tadi itu ada kaul, dan ini kaul kuat dalam mazhab Syafi'i, air selama tidak berubah ini suci. Jadi dia sudah bisa mensucikan. Wong prinsipnya tadi kan sing penting banyune sing nekani, ini lah. Sing penting banyune sing nekani. Misal ini ada pakaian, ada air, kepakaian basah, tapi najisnya kita yakin dengan proses pertama wis belum bilang. Najisnya belum bilang. Nek sing bar di proses pertama silang sih. Ketika dianu air meneh kan suci nanti. Wah, tidak suci. Ini kan suci. Meskipun masih basah. Pakai kaul. Oh, maksudnya hilang kan ya, hilang sirik. Iya. Belum suci. Belum suci. Proses pertama belum suci. Ya dibersihkan dengan yang penting dituangi air dari atas, airnya yang penting dari atas. Meskipun kalau di Fathul Qorib itu ya harus dicek dulu berat air, artinya kalau nanti air yang dimasukkan itu 1 liter, kok ternyata setelah diperes terus mempertimbangkan air yang terserap kok ternyata malah, kok tambah ke? Ini nanti jadi nggak suci nanti airnya ini, karena ada potensi itu dari najis yang masih terbawa tadi, belum hilang semua. Tapi prinsipnya seperti itu, jadi sah semua. Kesimpulan akhir di kitab Syarah Yaqut Nafis itu baik yang otomatis ataupun yang manual sah kabeh. Jadi yo biarkan saja. Orang-orang itu nyuci sudah bener daripada disalahkan, padahal rasa kafe apa dewe Jumatan yo bingung ya. Sama masjid ini sing salah. Kan cara wong nyuci zaman dhisik kan cuman pakai ember ya toh. Terus dikai sabun, cocok terus sabunnya dibuang ya toh. Terus disoi banyu meneh. Terus dibuang ya wis. Ini kan seperti mencuci manual toh. Terus wis dianggap
sabune ilang disoki banyu meneh, wis bening ya wis diperes terus kan proses manual. Kita bisa mengatakan ini sah. Mergane pakai kaul kayak mau. Walaupun nggak sampai luber ya. Walaupun nggak sampai luber. Nggak ada syarat harus luber nggak ada. Ya, seperti itu. Ya, dari halal ya, dari bisa. Kalau yang nangkepnya pakai yang otomatis itu. Ya, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.